Waduh, uber-uber lagi. Ya, makin kita kupas soal kelakuan para kandidat Capres 2024, makin menarik reaksi tim sesnya. Seperti ketika kemarin, tim Prabowo panik bukan main. Waktu Pak Ganjar beberapa detik ada dalam tayangan azan di RCTI. Nah, di tayangan itu memperlihatkan Pak Ganjar sedang berangkat ke masjid, ya, seperti mengajak sahabatnya, lalu wudhu dan sholat. Ya, jelas nggak ngomong apa-apa dalam adegan itu, kan itu tayangan azan. Ya memang keseharian Pak Ganjar itu seperti itu, waktunya sholat ya sholat. Sebagai muslim, itu biasa saja dan itu adalah kewajiban. Terus kenapa timnya Prabowo seperti kesundut rokok? Kelabakan, kaget, nyinyir, kondisikan media, buzzernya teriak-teriak, sosmednya ribut, Ade Armando ribut. Mungkin sebentar lagi ada tuh di ulasannya ya, di Close the Door ya kali ya. Nggak sekalian tuh sebar brosur dari pesawat tempur, Pak. Kenapa soal azan ini bikin tim hurenya Prabowo ini kelimpungan? Padahal PKS yang biasanya nyinyir, ya, nyinyirnya nggak ketulungan lagi, itu malah santai. Nggak nyinyir lagi, malah nyuruh Prabowo azan. Kacau nih PKS ya. Masa Prabowo disuruh azan? Anda ini belum pernah digampar capres ya. Menurut pandangan saya, bisa jadi kalau soal-soal kayak gini nih ya, soal-soal yang nyerempet ritual ibadah gitu, ini kan memang titik lemahnya Prabowo sejak dulu. Kabarnya soal ritual ibadah ini ya, kabarnya ya, Prabowo itu cuma lancar kalau pakai PC aja. Apakah benar begitu? Nah, ini perlu kita buktikan suatu hari ya. Selain soal ritual agama, yang membuat tim sesnya Prabowo gusar adalah kalau udah menyangkut aktor pelanggaran HAM. Udah deh, kalau udah bicara kelakuan Prabowo beberapa tahun silam, soal arogansinya, soal Mei 98, soal penculikan, soal penghilangan aktivis, tema-tema seperti ini memang membuat mereka panik. Mereka justru menghindari. Mereka bisa panik bahkan emosi. Kenapa begitu? Ya karena memang Prabowo ya, sesuai dengan keputusan pengadilan ad hoc waktu itu katanya terlibat dalam pelanggaran HAM. Jadi ya jelas mereka mencak-mencak kalau ini diungkit lagi. Selain soal agama nih ya, titik lemah Prabowo itu juga soal pelanggaran hak asasi manusia itu tadi. Dua hal yang sangat vital bagi orang yang mau jadi pemimpin sebuah negara. Selain soal ritual agama, lalu soal HAM, kalau kita bicara kandidat capres, udah mulai nyinggung-nyinggung soal family man misalnya, soal orang yang dalam berumah tangga itu sukses misalnya, sebutnya family man biasanya, soal rumah tangga, soal harmonisnya pasangan pejabat, seperti yang dicontohkan misalnya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Wah udah deh, tim sesnya Prabowo bakal ngamuk nggak kira-kira? Ya kan wajar ya, kita rakyat awam mau cari pemimpin itu ya minimal bisa jadi contoh atau teladan dari sisi dia menghandle keluarganya, lingkup terkecilnya. Kadang kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi begitu harmonis dan setia kepada Bu Iriana. Juga anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara baik dan membanggakan. Layak dicontoh tuh. Itu kita jadi ikutan seneng gitu kalau lihat keluarganya Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam lingkup kecil keluarga berhasil menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang baik. Layak dicontoh, maksudnya itu. Ke depan kita juga pengen kehidupan rumah tangga pemimpin itu ya bisa dicontoh lah. Nah kita ngomongin kayak gini ke tim sesnya Prabowo, ngomongin soal keluarga bahagia, itu mereka pasti ngamuk-ngamuk gak kira-kira? Lengkap kan? Ngomongin ritual agama, salah. Ngomongin soal hak asasi manusia, salah lagi. Ngomong soal keluarga harmonis, salah lagi. Terus kita mau bahas apa dari Prabowo? Apa-apa mereka kok ngamuk. Coba kita geser dikit temanya ya. Selain yang tiga tadi, soal ritual agama, soal hak asasi manusia, soal keluarga yang harmonis, coba nggak usah diobrolin, coba. Kita geser. Kita ngomongin misalnya food estate. Soal pembukaan wilayah baru untuk lumbung pangan. Ini keren banget loh program ini harusnya. Ini sih harusnya nggak bikin tim sesnya Prabowo ngamuk lah. Kan kita ngomongin program Pak Jokowi yang nggak berhasil itu. Tapi tetap saja Prabowo ngamuk. Ya karena rakyat sekarang tahu
Presiden udah ngasih dana 1,5 triliun untuk program food estate, untuk membuka lahan dan tanam singkong. Tapi Prabowo nggak bisa. Padahal apa susahnya tanam singkong? Tinggal tancap batang singkong ke tanah, pasti tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Lahannya terlanjur dibabat, singkongnya entah kemana. Jadilah isu lingkungan, hutan gundul, tanah mangkrak. Prabowo membuat Pak Jokowi jadi punya sejarah mangkrak. Pantesan Prabowo kesel. Kalau sampai kita ngomongin soal food estate ini, mending ngomongin yang lain katanya. Karena food estate ini kenangan buruk Prabowo. Jadi bayangkan, kita ngomongin ritual agama, dianggap salah. Kita bicara soal hak asasi manusia, mereka panik. Kita bicara soal keluarga, mereka lebih panik. Kita bicara soal food estate, tambah kesel. Ada 4-5 hal yang membuat mereka ngamuk nggak kira-kira? Terutama Permadi. Kalau mau seru, coba bahas Prabowo, tapi temanya adalah soal kesehatan, usia, rekam medis. Itu bakal bikin Prabowo dan timnya ngamuk lagi. Kalau belum puas juga, ajak mereka bicara bagaimana Prabowo menjelek-jelekan Pak Jokowi sejak pemilu 2014 sampai pemilu 2019. Jejak digitalnya melimpah. Jejak digitalnya banyak banget, melimpah. Coba aja bahas. Pasti Prabowo dan timnya ngajak ngomongin yang lain lagi. Jadi jangan juga alergi, bos. Kalau ada rakyat awam yang mencoba diskursus soal latar belakang capres yang ada, jangan alergi. Sama seperti ketika orang mencari jejak digital Pak Ganjar atau Anies. Demokrasi memang mensyaratkan kita teliti, sekali lagi teliti latar belakang semua calon pemimpin. Ini Pak Jokowi juga bilang gitu loh, nggak boleh menghalangi atau bahkan mengaburkan sejarah. Kalian kuliti capres kami yang memang terbukti bersih dan religius misalnya, kami juga akan menguliti capres kalian sampai kami benar-benar paham. Ingat, jangan beli capres dalam karung. Jangan senggol Prabowo soal agamanya, pelanggaran HAM, food estate, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Dia bisa sangat marah. Saya Mas Jopre, aman kan?